fokus ke usaha terus telaten. Kita jangan hanya mengharapkan income. Sementara kayak perawatan, terus kayak keindahan kita abaikan. Orang udah melihat kayak kumuh, kayak sumpek, apalagi masuk ke toilet bau pesing segala macam mungkin udah nggak nyaman. Tapi karena kita fokus usaha, kita ulet, kita rajin, akhirnya ya kita bisa ngimbangi. Apakah benar Pak, usaha tanpa utang itu bisa gitu Pak, atau mampu gitu Pak? Dulu sebelum masuk komunitas masyarakat tanpa riba, ya, setiap pengusaha mungkin menyampaikan bahwa tidak mungkin usaha tanpa utang. Ya begitu juga kami. Kami dulu usaha itu utang dari mulai 130 juta, sekarang sampai utang sampai 7 miliar. Ya, tapi uang itu emang ada, banyak, tapi hilangnya nggak karuan. Nah, setelah saya kenal MTR, alhamdulillah, oh ternyata tanpa utang pun kita bisa maju usahanya, karena terbukti sekarang kita udah tanpa utang, alhamdulillah usaha itu mulai kelihatan maju dan utang kita juga udah terselesaikan sedikit demi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kali ini saya melaporkan langsung dari tempat yang spesial bersama orang-orang yang spesial. Beliau berdua adalah sosok pasangan sangat luar biasa. Beliau sangat tawadu. Namun usahanya kali ini yang kita datangin, ini kita pingin mengabarkan kepada para pengusaha semuanya di luar sana, ternyata ada usaha yang sangat-sangat unik. Tempatnya di Purwakarta. Semua orang wajib hadir, wajib kunjungi. Karena tadi ketika saya melihat ke sini sepertinya biasa, tapi ketika masuk ke dalam sangat-sangat luar biasa. Kamar-kamarnya bersih, kemudian toiletnya bersih, orang-orangnya ramah, yang terutama ownernya. Nah, ownernya ada di sebelah saya nih. Beliau adalah Pak Haji Hussein dan Ibu Hajah Rosidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Bu, sehat Bu? Alhamdulillah. Masya Allah. Bapak dan Ibu, ini tidak bermaksud apa-apa. Kita pingin bahasanya kalau anak-anak sekarang kita pingin spill, pingin spill tempat yang ini ternyata tempat ini adalah tempat pertama kali atau pionir dari waterpark yang ada di Purwakarta. Jadi di daerah Kecamatan Kecamatan Bojong ya Pak ya. Ini adalah yang pertama kali itu bisa sampai pengunjungnya 12.000, betul ya Pak ya? Sehari sampai 12.000 pas liburan Lebaran. Masya Allah, sampai pengunjungnya 12.000, kebarokahan luar biasa. Nah, kita pingin lihat-lihat apa sih yang ada di Waterboom Jaya Tirta Abadi. Pak, berkenan kita muter-muter ya Pak ya. Boleh. Baik, sebelum kita muter-muter, nih boleh ke Bapak atau boleh ke Ibu dulu nih. Dulu pertama kali ini gimana sejarahnya terbangunnya waterpark ini nih Pak? Sebenarnya dulu bikin rumah yang ada konsep kolamnya. Masalah masyarakat datang, dari dinas datang, karena di sekolah itu ada kurikulum renang, disarankan bikin kolam renang untuk umum. Akhirnya rumahnya nggak jadi, yang jadi malah kolam renang untuk umum. Berarti ini bisa dibilang kecelakaan ini Pak. Kecelakaan yang membawa berkah. Ya, yang menghasilkan ya. Iya. Itu dulu berarti tahun berapa Pak? Mulainya tahun berapa? Kemudian... Dulu tanah itu mulai di pemilikan tanah itu 2005 akhir. Terus mulai pembangunan itu awal 2006. 1 tahun selesai, awal 2007 baru operasional. Masya Allah, Alhamdulillah. Bu, nih Bu, melihat Bapak membangun sebuah ini bisa dibilang kan ya pastinya nantinya berkontribusi akan menjadi peradaban kalau misalkan dikelola secara islami. Tentu saja ini berimpact sangat luar biasa ke daerah Purwakarta, kemudian Kecamatan Bojong juga. Ibu melihat usaha ini sendiri seperti apa Bu? Ya, saya juga nggak nyangka kan kita punya kolam renang buat umum, karena tadinya buat pribadi. Jadi rumah ada kolam renangnya, karena kan
kita keluarga besar. Terus Pak Husain juga senang kumpul-kumpul. Ya ternyata banyak yang ngedukung, yang supportnya buat umum aja. Oh ya udah, alhamdulillah hasilnya luar biasa. Yang tadinya 1 kolam jadi menambah lagi sampai sekarang jadi 4 kolam. 4 kolam, Masya Allah. Itu untuk kapasitas keseluruhan berapa ini Pak? Berarti Pak, berapa orang kalau misalkan penuh itu kolamnya itu bisa muat? Kalau liburan Lebaran itu sampai 6.000 sampai 8.000 orang. Keluar masuk ya. Keluar masuk. Ya. Karena kan tidak stuck masuk semua masuk. Pasti ngitungnya sehari itu keluar masuk gitu. Baik. Dulu awalnya dibangun nggak ada penginapan, cuma kesini-sininya mulai bangun penginapan, apalagi kerjasama dengan Redos. Jadi untuk pemasaran kolam Jarca Abadi ini kerjasama dengan Redor. Baik, berarti Bapak dan Ibu membangun Tirta Jaya Abadi ini sekarang ada penginapannya. Ya, nah, kita pengen lihat sekalian ya Pak ya. Boleh. Ayo. Kalau mulai dari penginapan itu baru atau tahun berapa Pak yang mulai penginapan itu Pak? 3 tahun yang lalu lah penginapan 3 tahun yang lalu ya. Baik, kalau sekarang sudah ada berapa tipe, kemudian berapa unit kamar nih? Monggo Ibu nih kata Bapak nih. Kalau kamar kita totalnya itu ada 32. Yang 22 itu termasuk aplikasi Redos, yang 10-nya di luar aplikasi. Nah, tipenya itu ada standar, ada family room, ada suite room, ada villanya, ada superior, deluxe, sama luxury. Gitu, tipe-tipenya dan harga yang sesuai dengan tipe. Tapi kalau yang aplikasi itu udah ada harganya di Redos kan ya. Sudah langsung harga dari aplikasinya begitu ya Bu ya. Baik. Bu, kebayang nggak Bu sekarang ternyata banyak sudah punya kamar, kemudian dulu kan dari mulai rencana punya hanya apa itu namanya, hanya kolam renang pribadi, tapi ternyata ditambah ada 4 kolam, kemudian sekarang fasilitasnya juga lengkap juga nih, ada mainan anak gitu ya. Boleh diceritakan kalau fasilitas apa saja Pak yang ada di sini Pak, yang menjadi ikon dari Tirta Jaya Abadi itu ada apa saja? Oke Bu, silakan Bu. Kalau kolam renang tuh kita ada yang balita, ada yang anak-anak, ada yang dewasa, ada yang buat untuk belajar itu ya, yang apa sih ukuran dalamnya itu 2 meter itu buat kurikulum anak sekolah. Jadi buat mereka yang latihan berenang yang ada apa sih untuk acara lomba renang, mereka suka di sini. Berarti untuk misalkan kejuaraan atlet gitu ya. Teman-teman di sekolah-sekolah di Purwakarta mengirimkannya langsung ke Tirta Jaya. Guru olahraganya suka ke sini. Dan kita juga udah kerja sama sekolah udah banyak lah, udah ratusan. Masya Allah. Alhamdulillah. Dulu ceritanya gimana Pak? Cara bangun ini Pak? Ada cerita-cerita menarik gitu kan, itu kan berproses itu Pak ya. Berproses sekali, apalagi kan Bapak juga sibuk ya, bertugas ya, Bapak bersibuk. Artinya kan memang dibagi. Salah satunya bangun usaha, kemudian fokus tugas juga. Itu bagaimana Pak ceritanya bisa tetap sebesar ini Pak? Gimana Pak? Kebetulan kan yang ngelola istri ya. Jadi kalau saya ya mungkin fokus ke kerja lah. Sore hari libur mungkin baru menyempatkan waktu. Jadi mungkin yang mulai dari ya penataan kayak taman segala macam kebetulan istri. Waduh, ini termasuk tangan dingin juga nih sih Ibu. Gimana Bu? Alhamdulillah saya semuanya bertahap sih sebenarnya ya Mas ya. Awalnya kolam besar, terus saya tuh kan memang senang traveling, jadi setiap saya jalan tuh ada ide apa tuh saya salurkan di tempat saya ini. Jadi semuanya memang saya sendiri bersama yang kerja lah ya, sama tukang. Jadi kalau saya pengen apa tuh nggak bisa, kadang-kadang suka nggak bisa ditahan, pengen udah besok langsung kita bangun. Ternyata nih lahan ini cocok nih buat ini. Dan kebetulan di Jaya Tirta Abadi ini yang terkenalnya kebersihannya Mas. Jadi orang itu yang sudah datang ke sini datang lagi itu kebersihannya udah dijempol. Kebersihannya udah dijempol. Saya tidak dalam rangka apa-apa nih Pak. Ketika saya masuk ke sini jujur, yang saya lihat adalah kebersihannya dan memang orang-orang yang bertugas itu cekatan. Ya, satu cekatan, kemudian tempat sampahnya juga banyak ya Pak ya. Banyak. Wah, ini jadi nilai plus ya. Nilai plus ya bagi memang ternyata Tirta Jaya Abadi ini memang sangat bersih. Bagi Bapak Ibu yang ingin membuktikan, mau langsung datang ke Tirta Jaya Abadi di Purwakarta. Nah,
Ini konsepnya kalau secara konsep sebenarnya mau dibikin apa sih Pak? Bu, sebenarnya konsepnya mau bikin bagaimana? Jadi gitu? ini konsep tuh kayak suka-suka ya jadinya ya. Jadi ngikuti perkembangan lah. Orang apa ya kita ikuti. Jadi orang datang kemari itu tahun kemarin seperti apa, tahun sekarang udah berubah lagi. Jadi nggak ada titik jenuh. Oke. Inovasi terus. Ya, itu dia, inovasi terus. Ini juga yang mungkin dikangenin sama anak-anak muda, anak-anak mereka. Oh, berubah lagi, ada tambahan lagi begitu ya, Pak ya? Iya. Masya Di sini Allah. Kan banyak dari gathering gitu. Ya. Dari komunitas-komunitas banyak kemari. Baik. Kabarnya tahun 2022 di penghujung bulan ini full booking. Jadi sudah nggak bisa nginep lagi karena sudah memang full ya, betul ya Pak? Ya? Jadi sarankan kalau misalnya booking untuk hari libur minimal 1 bulan sebelum. Jadi kalau dadakan seminggu mau ini jarang dapat lah. Oke. Terutama untuk hari Sabtu ya. Hari Sabtu itu malam Minggu itu udah pasti full booking. Kalau hari-hari biasa masih bisa lah. Baik, kalau weekend bisa dipastikan harus jauh-jauh hari untuk bookingnya begitu ya Pak Haji ya. Baik. Wah, ini konsepnya sangat-sangat luar biasa. Tempatnya menarik. Nah, kita bisa duduk di sini lagi ya Pak ya. Bapak di sini, boleh Ibu di sini. Baik. Pak, untuk ini sendiri Pak, kita kan tahu bahwasanya di dalam proses membangun usaha ini kan perlu apa ya? Benar-benar ketangguhan dari ownernya, karena kan usaha ini kan cerminan dari ownernya gitu ya. Nah, ini bisa di-share nih nggak Pak kepada para pengusaha-pengusaha juga. Nah, kita ingin belajar bagaimana prinsip-prinsip dasar apa sih Pak gitu yang Bapak bisa share gitu hingga akhirnya Bapak mampu memiliki usaha yang sebesar ini, seramai ini dan seberhasil ini gitu. Barangkali ada yang mau disampaikan gitu Pak. Mungkin intinya apa ya, kita fokus ke usaha terus telaten. Kita jangan hanya mengharapkan income. Sementara kayak perawatan, terus kayak keindahan kita abaikan. Orang udah melihat kayak kumuh, kayak sumpek, apalagi masuk ke toilet bau pesing segala macam mungkin udah nggak nyaman. Tapi karena kita fokus usaha, kita ulet, kita rajin, akhirnya ya kita bisa ngimbangi. Akhirnya orang datang kemari itu merasa nyaman, merasa tenang, dan dari rumah pikiran sumpek sampai sini udah merasa ceria. Jadi fresh ya. Jadi orang datang ke sini refreshing itu benar-benar terhibur, benar-benar merasa fresh, merasa ya tersuguhkan lah. Jadi apa yang mereka harapkan dapat disajikan gitu. Baik. Alhamdulillah, dan ini memang bukan isapan jempol karena terbukti ya, terbukti bersih. Nah, ini yang saya menjadi menarik, ini lantainya semuanya dipakai rumput. Ini di mana nih Pak? Gimana nih? Awalnya kan dulu nggak pakai rumput, cuma anak-anak itu kan sukanya lari. Kita kan nggak bisa mengendalikan anak-anak. Kadang-kadang kepeleset, kadang apa. Nah, ini ada ide. Kebetulan ada lelang rumput, ya udah kita beli dan alhamdulillah ternyata gitu setelah pakai rumput orang merasa nyaman, merasa safety juga ya, aman ya. Terus merasa indah juga kan, membersihkannya gampang, mudah gitu. Ya bisa duduk juga kan di rumput-rumput ini sambil makan. Jadi multifungsi ya, secara estetik kelihatan bagus, kemudian tadi keamanan juga nggak kepleset, kemudian dari ya banyak hal yang dimanfaatkan gitu. Nah, gini Pak, banyak yang cerita ke banyak orang gitu kan, usaha itu kan memang banyak orang yang bilang bahwasanya bangun usaha itu harus dengan utang nih Pak. Kita ngomong tentang utang nih. Tapi ini insya Allah ada Pak Haji sama Ibu sekarang sudah berada di MMC yaitu, dan sudah komitmen, benar-benar komitmen, bahkan luar biasa dakwahnya di MMC untuk mengajak orang untuk terbebas dari utang. Nah, cerita-cerita begitu saya menjadi menarik nih Pak. Nah, kita ingin belajar nih, teman-teman juga ingin apakah benar Pak usaha tanpa utang itu bisa gitu Pak, atau mampu gitu Pak, itu gimana Pak? Dulu sebelum masuk komunitas masyarakat tanpa riba, setiap pengusaha mungkin menyampaikan bahwa tidak mungkin usaha tanpa utang. Ya begitu juga kami dulu usaha itu utang dari mulai 130 juta, sekarang sampai utang sampai 7 miliar. Ya, tapi uang itu emang ada, banyak, tapi hilangnya nggak karuan. Uang ngumpul hilang, nggak ada kebarokahannya.
Alhamdulillah setelah masuk MMC, alhamdulillah kita dapat ilmunya dan insya Allah kita berusaha untuk segera melunasi utang dan kedepannya tidak mungkin lagi mengembangkan usaha dengan utang. Insya Allah dengan ridho Allah, dengan izin Allah kita bisa berkembang tanpa utang. Masya Allah. Ibu melihatnya bagaimana bangun usaha ini tanpa utang gitu? Kalau versi ibu sendiri bagaimana Bu Rosidah? Setelah masuk MTR ya, kalau sebelum MTR ya saya nggak mungkin gitu ya. Pasti kita kepikirannya, oh kita kalau nggak dibantu bank nggak mungkin maju usahanya. Nah setelah saya kenal MTR, alhamdulillah oh ternyata tanpa utang pun kita bisa maju usahanya. Karena terbukti sekarang kita udah tanpa utang, alhamdulillah usaha tuh mulai kelihatan maju dan utang kita juga udah terselesaikan sedikit demi sedikit dan sekarang udah lebih tenang, jadi hidup tuh udah tanpa utang tuh kayaknya lebih indah banget ya, lah. lebih nyaman banget ya. Jadi kebahagiaan rumah tangga sama kita anak-anak juga kayaknya udah nyaman, udah bahagia ya. Tadinya kita udah jarang ketemu, jarang kumpul, ternyata ini memang utang benar-benar membuat di rumah tangga tuh jadi ribut yang ada mah gitu. Jadi sekarang kalau udah rasanya tuh tanpa utang udah bahagia banget lah. Alhamdulillah. Mari kita keliling lagi Pak. Pak, kalau sekarang jumlah karyawan berapa Pak? Ada 20 lah kurang lebih. Total semuanya 20 ya. Tapi kalau misalkan rame kan juga berarti kan ya ada begitu tambahan ya? Sabtu Minggu di weekday, weekend. Iya. Kalau biasanya nih Pak, corporate gitu ya, ada harga khusus nggak gitu nggak Pak? Harga khusus, ada promo gitu. Monggo Bu, ini iya, Ibu saya nih. ada promonya. Kita kan ada adminnya ya di medsos itu ada adminnya. Kayaknya sepertinya bagus deh Bu, kita lihat. Ini salah satu kamar icon dari Tirta Jaya Abadi. Izin masuk ya Bapak Ibu ya. Boleh. Ini biar pemirsa semuanya nanti lihat apakah bener rapinya, bersihnya. Ini bersih sekali nih. Bener-bener terjaga. Wah, ini membuat saya pingin langsung nginep deh. Ini yang tipe berapa, Ibu, Bapak? Kalau ini Kotex. Ini cottage ya namanya ya. Ini untuk keluarga kah atau untuk? Ya buat berempat lah, anak dua, mungkin suami istri anak dua. Baik. Bednya satu. Ini kan enak ada halamannya. Aduh. Kita nggak keganggu orang. Orang nggak boleh keluar masuk sini. Kebanyakan. Private ya, masih private. Iya, jadi kebanyakan di sini mereka tuh di sini tempat barbekyuan. Oke. Kumpul keluarga. Langsung kita review, langsung kita spill kamarnya. Dikunci belum bisa masuk. Karyawannya di depan. Gak apa, tapi ini kita minimal sudah lihat halamannya. Tuh tadi value dari Tirta Jaya Abadi tadi di depan nih. Di depan itu benar-benar rapi. Ini membuktikan bahwasanya ketika sudah tidak memiliki hutang, kreatifnya muncul ya Pak ya. Bener gitu ya Pak ya. Pasti itu. Kreativitasnya muncul, kemudian bener-bener tadi telaten ya Pak ya. Iya. Dulu ketika sudah punya utang gitu ya, ketika pertama kali bangun utang gitu ya Pak, before dan afternya ketika bergabung dengan MMC, before-nya itu seperti apa dan after-nya seperti apa Pak? Kalau dulu pola pikirnya sekuler ya, kita hanya mengharapkan keuntungan gitu. Kalau sekarang kita menuju syariat Islam ya, kita harus ada pemerataan ekonomi, kita mengadopsi masyarakat yang ya harga pun ini sangat terjangkau. Bagi masyarakat menengah ke bawah ini sangat terjangkau. Dari tiket masuk, apalagi ada rombongan-rombongan, banyak diskon. Terus di dalam juga nggak banyak pungutan-pungutan kayak aula gratis kalau untuk rombongan-rombongan, kayak sound system segala macam semua digratiskan. Kecuali mungkin pengunjung mau pesan organ segala macam itu baru. Tapi di kita pun ada disiapkan gitu. Kayak untuk karaokean ada apa, misalnya untuk roasting hiburan keluarga. Jadi nggak banyak biaya-biaya yang keluar. Insya Allah sekali datang kemari pasti ketagihan. Sekali datang ke Tirta Jaya Abadi pasti ketagihan. Oleh sebab itu wajib datang dan nikmati experience-nya sendiri langsung ke Tirta Jaya Abadi. Betul Pak ya? Ya, Jaya Tirta Abadi. Kemudian begini, tadi disampaikan bahwasanya ketika sudah mulai bebas utang, kemudian sudah kalau dulu 7M, kalau sekarang tinggal berapa Pak di dalam proses? Ya udah berkurang lah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya sudah mulai berkurang ya. Dan insya Allah beliau ini
siap kalau mau belajar ke beliau. Berkenan Pak, teman-teman Ya, Purwakarta ya. Teman-teman Purwakarta. Kemarin juga banyak kan dari Lampung, tadi kan dari Jambi datang. Tuh. Ya konsultasi kan gimana. Ngobrol, ternyata Iya. bisnis tanpa utang itu bisa Mengasihkan ya. mengasihkan, kata Ibu. Boleh ceritakan mengasihkannya apa, Bu? Mengasihkan, jadi pikiran kan jadi tenang. Jadi kita merasa punya uang terus, Oke. nggak fokus ke utang. Iya, Ternyata iya, usaha tanpa utang tuh bisa. Wah, Terbukti alhamdulillah. udah itu. Dulu banyak uang, tapi fokus tuh hanya untuk bayar utang ya. Tapi uangnya nggak ada keberkahan. Tapi kalau sekarang ada uang sedikit pun kayaknya berkah gitu, bisa dinikmati. Ya jauh berbeda lah. Alhamdulillah. Dulu nari uang tuh gampang gitu, mungkin hasil riba. Tapi sekarang alhamdulillah lah, bebas dari riba. Ya uang tuh benar-benar berarti lah, benar-benar bermanfaat dan benar-benar barokah. Allah. Yang cari kita kan kebarokahannya. Betul. Jadi kita hindarilah yang sistem ekonomi sekuler, mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Padahal kan tujuan hidup kita kan bukan untuk di dunia aja. Masya Allah. Kita mengharapkan kehidupan yang akan datang. Allahu Akbar. Ini jadi tersentuh saya. Dunia kan hanya jembatan aja lah, jembatan untuk menggapai kehidupan yang akan datang. Baik. Dan berdirinya Tirta Jaya Abadi ini juga manifestasi bahwasanya ini bukan hanya untuk menguruk untung ya Pak ya. Iya. Bapak dengan karyawan, dengan keluarga ingin ini menjadi peradaban Islam, Iya. menjadi peradaban yang berkontribusi minimal untuk Purwakarta dan Iya. lebih puasnya untuk Indonesia gitu ya Pak ya. Iya. Wah ini jadi menarik nih. Jadi saya ingin ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi nih. Kita kemana lagi nih Pak yang bisa sini ya berarti ya? Iya. Oke, boleh Pak. Kita ini sebenarnya sudah mulai sore nih. sudah Ya, udah mau mulai hujan. petang. Tadi agak siang. Wah, itu ramai sekali itu anak-anak sekolah Anak gitu sekolah, ya, Pak ya. iya. Anak sekolah. Ternyata Tirta Jaya Abadi ini juga tentunya menelurkan atlet-atlet ya tadi ya. Nah, atlet-atlet di wilayah Purwakarta. Di sini nih, kolam balita. Pak, ini ya kolam balitanya ya. Masya Allah. Siap. Baik. Kalau pengunjung paling ramai itu bulan Desember, Januari gitu Pak, atau setiap weekend gitu atau bagaimana biasanya Pak? Ya setiap hari libur lah, hari libur biasa, hari libur nasional, tahun baru, Ya. terus ya liburan lebaran. Setiap tanggal merah tuh pasti rame. Setiap tanggal merah ya. Boleh. Kalau anak sekolah rutin, kalau anak sekolah. Weekday. Kecuali mungkin baru masuk sekolah baru. ada libur. Kalau anak sekolah tiap hari ada terus. Masya Allah. Karena lebih dari 500 sekolah yang udah kita kerjasama ya dengan sekolah-sekolah itu. Dan tiketnya kalau untuk anak sekolah lain. Oke. Ya. Oke. Kalau pengen tahu harganya bagaimana langsung hubungi Ibu Rosidah sama Ibu Kepanitianya. Pokoknya dikasih harga spesial. Apalagi tadi mana lagi bisa dapat ballroom gratis ya Pak. Ballroom gratis, kemudian sound system gratis. Tadi Bapak sudah menyampaikan bahwasanya beliau pingin ini bisa dinikmati semua orang. Gitu ya Pak ya. Ya, kayak bakar-bakaran boleh, bakar barbecue, terus bakar jagung bakar, ikan bakar, bebas. Di Itu sini perlengkapnya udah disiapkan. Disiapkan. Oke. Bahkan ada Tanpa dapur cas? umumnya Tanpa ada. cas. Enggak, tanpa Waduh, cas. tuh. Cas. Biasanya kalau di tempat-tempat yang lain mau pesan ini, cas lagi. Kena Iya. ini pakai alat cas lagi gitu ya. Iya. Tapi di sini enggak. Nggak kena cas. Ini pasti penasaran kan teman-teman. Makanya banyak keluarga yang misalnya ada arisan keluarga, ada gathering segala macam. Alhamdulillah sekali datang mereka ke sini pasti mereka datang lagi dan mereka akan mengajak Yang lain. teman-temannya, saudaranya untuk berkunjung kemari. Oke, jadi mereka promosinya dari mulut ke mulut karena Iya. merasakan sendiri Iya. manfaatnya gitu ya. Kalau event-event besar boleh nggak Pak ngadain di sini misalkan? Boleh. Misalkan Seterapnya nasional. Kayak kemarin ada Timur, ada Lipina, ada ya komunitas mobil, motor, banyak event nasional di sini. Oke. Berarti ternyata mau ngadain tadi event gathering besar gitu ya Iya. dari corporate juga sudah menyediakan semuanya ya Pak ya Iya. dengan harga yang tentu saja sangat-sangat bersahabat. Karena kita parkiran di luar luas, bisa sampai 500 mobil bisa. Oh, parkirannya juga luas. Iya. Bapak dan Ibu sekalian. Dari Bisa pabrik-pabriknya sampai 12 bis datang kemari. 12 bus. Iya. Cukup. Artinya ini sudah memenuhi syarat. Biasanya kan kalau parkir kan susah ya Pak ya. Iya. Nah ini 12 bus saja cukup. Artinya memang ini sangat-sangat luar biasa nih. Dimanjakan dari parkirnya luas, kemudian kebersihannya
Tadi Bapak Ibu sekalian lihat kan dari awal sampai sini bersih nih. Saya nggak nemuin ini nih. Kalau nemu plastik saya mau protes nih Pak. Rokok aja susah. Untuk rokok juga nggak boleh. Oke, cari puntung rokok saja susah. Ini challenge nih. Kalau ada ketemu, dia bisa lapor nih langsung. Tapi memang benar. Dari tadi saya tidak menemukan, mohon maaf, kotoran apapun kan Terus gitu ya. keunggulan lain mungkin ini Ya. kolam renang ini jarang punya kolam renang yang punya filter. Oke. Orang rata-rata filter berjalan, ini kita filternya filter langsung permanen. Dan ini hampir 24 jam airnya terus difilter. Oke. Jadi Sirkulasi. kalaupun make dari pagi sampai sore, airnya masih tetap terjamin. Steril. Fresh, bersih gitu fresh, ya Pak. Ya bersih. bukan, punten mohon maaf, bekas gitu ya, bukan Ya, dari yang sebelumnya. Jadi karena memang terus begitu dari kolam masuk ke balancing, Ya. balancing kita kasih kaporit, dari balancing langsung ke filter. Kalau dari filter itu air udah murni lagi, udah bersih lagi, udah fresh lagi. Iya. Keren. Justru orang yang mahal itu karena filternya. Siap. Nah, ini di-spill sedikit ya Pak. Kalau biaya masuk yang umum berapa nih Pak, Ibu? 30.000 kalau umum, anak sama dewasa sama. Kita sih kebetulan weekday weekendnya sama. Mau weekend, mau weekday, Sama. Cuma di weekend kadang-kadang kita ada plusnya, kadang-kadang ada hari-hari tertentu, kadang dikasih minuman. Kadang kita punya kita souvenir suka dikasih ke pengunjung itu. Jadi tetap sih event-event tertentu sih weekendnya juga, nggak setiap weekend. Iya. Ya, kalau gathering kayak rombongan besar kita bisa kurangi lagi dari 30.000. Ya, kalau rombongan kita ada diskon. Oke. Ini juga bisa dipakai acara pernikahan. Oh, bisa juga Bu? Kita pernah dipakai acara pernikahan. Dan oke. insya Allah di bulan habis Lebaran ya, habis Lebaran tuh Desember. kita ada yang booking untuk pernikahan. Jadi di booking semua sama kamar, sama kolamnya. Jadi umum nggak boleh masuk. Ya, bagi yang mau mengadakan resepsi pernikahan bagi putra-putrinya atau saudara rekan-rekannya, mau tema yang konsep yang unik, Tirta Jaya Abadi solusinya. Dikasih harga spesial bukan Bu ya? Ya pasti dikasih harga spesial. Tinggal nego aja. Tinggal nego. Ini menarik nih, membahagiakan sekali. Perosotannya berarti 1, 2, berapa? Tiap 4 kamar ya? ada perosotannya. Setiap ininya ada perosotannya ya. Baik. Yang besar ada 3. Kalau ini berarti Sewa. Ini atas sewa lagi? ban ya. Oh. Kalau ini hanya sewa ban aja yang tambahan itu. Baik. Sewa. Baik. Kalau keamanan, Pak, kan kita kan sangat-sangat tadi ya. Keamanan dalam artian ini ada bagian pengawasan. maaf ya. Renang ada. Pengawasan renang gitu. Kayak lifeguard gitu. Lifeguard, ada betul. khusus. Ada 8 orang itu khusus hanya untuk mengawasi oke. kolam aja. Siap. Jadi pada saat ramai mereka tidak boleh mengerjakan apapun kecuali hanya Fokus. mengawasi yang renang. Siap. Karena di kolam renang ini sensitif kan. Kadang orang nggak bisa renang tahu-tahu jebur ke yang dalam. Oke. Artinya Tirta Jaya Abadi ini juga sangat-sangat memperhatikan tentang keselamatan pengunjungnya gitu ya. Iya. Ya karena keselamatan yang nomor 1 lah kalau di wisata. Masya Allah, iya. Baik. Kalau sudah dapat penghargaan begitu mungkin Pak dari apa namanya? Sempat dari Kesehatan Provinsi nyampaikan bahwa ini satu-satunya kolam yang sumber mata airnya itu nomor 1. Oke. Dari ratusan kolam yang ada di Jawa Barat ini nomor 1. Karena pertama sumber mata airnya murni. Yang kedua, kolam ini punya filter permanen. Oke. Jadi sirkulasi airnya paling bagus. Baik. Dapat penghargaan langsung soal Dari Dinas Dinas Kesehatan Provinsi. Kesehatan Provinsi Iya. Jawa Barat Iya. untuk kebersihan Untuk kesehatan sumber mata airnya yang bagus sumber ya. mata airnya Sumber itu. mata air, terus pengolahan air di kolam juga bagus. Masya Allah, itu bisa dilihat megah sekali, keren sekali. Baik Bapak Ibu sekalian, tentu saja ini sebenarnya sangat luas sekali. Sangat luas kalau kita putar ini tentu saja tidak cukup. Namun suatu ketika insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan suasana yang berbeda. Karena ini sepertinya juga sudah mulai hujan. Yeah. Bapak dan Ibu sekalian, pemirsa semuanya, bagi yang ingin langsung mampir ke Tirta Jaya Abadi, mau konsultasi tentang utang, silakan langsung bisa menghubungi nomor di bawah ini. Terima kasih atas ketersediaannya dan ikutnya acara di sore hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.